sebelum gladi debat ini dimulai, saya kembali mengingatkan kepada kelompok yang lain yang tidak gladi, tolong dicermati ya, dipahami apa yang diperdebatkan. Kemudian kalian komentari, kritisi substansi perdebatannya. Bisa paham ya? Saya? Oke, mudah-mudahan sebentar saya bisa menemukan ada kritikan yang betul-betul bagus ya. Baik, semua sudah siap? Dari kubu pro, tim pro, kemudian tim kontra, sudah siap ya? Oke, mosi yang diperdebatkan kali ini apa? Siswa-siswi SMP dilarang membawa motor ke sekolah. Oke, baik, sudah siap kira-kira dari tim pro? Sudah siap? Tolong timernya saya minta waktu. Regita ya, Regita? Bisa dicek ya waktu bicaranya nanti. Baik, karena kedua tim sudah siap, debat dimulai dari tim pro. Pembicara satu. Waktu dimulai dari sekarang. Opsi 1, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Ari Sordana sebagai pembicara 1. Di sebelah kanan saya ada di sebelah kiri saya ada pembicara 2 di Gede Raya Sumarjaya. Di sebelah kanan saya ada pembicara 3 Dewo Gede Batmantan Nanta Putra. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada tim kami. Tim kami setuju tentang mosi yang diperdebatkan tentang siswa-siswi SMP dilarang membawa motor ke sekolah. Adapun beberapa poin argumen yang akan saya sampaikan. Yang pertama, siswa-siswi SMP masih di bawah umur, tidak mempunyai KTP dan pasti tidak mempunyai SIM. Yang kedua, secara pemikiran dikhawatirkan belum bisa stabil dalam mengutamakan keselamatan atau gengsi. Yang ketiga, karena emosi siswi SMP yang masih labil. Adapun dasar-dasar argumen yang akan saya sampaikan. Dasar argumen yang pertama, SIM merupakan bukti registrasi yang identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Dasar argumen yang kedua, karena siswa SMP umumnya pada usia seperti itu lebih memikirkan gengsi ketimbang keselamatan. Karena para pelajar cenderung mengendara kendaraan roda 2 secara ugal-ugalan. Ngebut karena buru-buru agar tidak terlambat ke sekolah. Contohnya, saat melihat temannya yang mengendarai motor ugal-ugalan saat ingin pergi ke sekolah, karena agar terlihat keren dan merasa gengsi, jadi dia pun ikut argumen yang ketiga. Masa remaja dianggap sebagai masa labil, yaitu di mana individu berusaha mencari jati dirinya dan mudah sekali menerima informasi dari luar dirinya tanpa ada pemikiran lebih lanjut. Contohnya, saat ada remaja yang menaiki motor dengan kecepatan tinggi dan temannya menaiki dengan kecepatan standar, lalu remaja pertama memprovokasi temannya agar mempercepat laju motornya, dan otomatis temannya merasa tertantang dan langsung mempercepat laju motornya juga. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Oke, berapa waktunya? Yuk. 2 menit 6 detik. Selanjutnya akan ditanggapi oleh pembicara satu dari tim kontra ya. Dipersilakan, waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada tim kami. Saya Diana sebagai pembicara satu dari tim kontra, terus ada Ikari pembicara 2, Anan pembicara 3. Di sini saya akan membacakan dasar argumen kami. Yang pertama, dengan membawa motor, siswa bisa menghemat waktu karena tidak harus menunggu angkutan umum. Belum lagi angkutan umum itu harus ngetam. Jadi intinya waktu tidak efektif dan efisien. Yang kedua, siswa bisa menghemat uang saku karena tidak dikenakan biaya sedikit pun untuk membayar angkutan umum. Yang ketiga, siswa tidak merepotkan orang tua yang harus mengantar maupun menjemputnya ke sekolah. Terima kasih. Berapa waktunya yuk? 29 detik. Giliran selanjutnya adalah pembicara 2 dari tim pro. Sudah siap kira-kira? Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya selaku pembicara 2 akan menanggapi tentang dasar argumen yang diberikan kepada tim kontra. Dasar argumen yang pertama yaitu membawa motor siswa bisa menghemat waktu. Menurut saya, untuk dasar argumen yang pertama, saya punya pendapat lain. Karena buat apa kita cepat-cepat sampai, karena keselamatan jadi risikonya. Lebih baik kita menaiki angkutan umum seperti aplikasi Gojek agar sampai dengan selamat jasmani dan rohani.
Untuk dasar argumen yang kedua, yaitu siswa bisa menghemat uang saku. Untuk dasar argumen ini, saya juga memiliki pemikiran lain. Karena menurut saya dengan kondisi saat ini, harga bensin sangat mahal. Belum lagi ditambah biaya servis ketika terjadi kecelakaan. Itu sama dengan merepotkan orang tua. Untuk dasar argumen yang ketiga yaitu siswa tidak merepotkan orang tua yang harus mengantar maupun menjemputnya ke sekolah. Untuk dasar argumen ini, saya juga mempunyai pendapat sendiri. Kalau saya rasa, orang tua tidak merasa merepotkan, karena itu sebuah kebutuhan anak itu sendiri, dan orang tua sudah pasti mempunyai rencana bagaimana si anak akan pulang pergi dari sekolah. Sekian dari saya. Waktunya yuk. 1 menit 8 detik. Itu tadi pembicara 2 dari tim pro ya. Akan ditanggapi langsung oleh pembicara 2 dari tim kontra. Dipersilakan. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang, Regita. Selamat pagi, saya dari selaku pembicara 2 dari tim kontra. Izinkan saya menanggapi tanggapan dari pembicara 2 dari tim pro. Saya tidak setuju dengan pendapat yang telah disampaikan oleh pembicara tadi. Menghemat waktu yang saya maksud di sini adalah ketika kita menggunakan kendaraan umum, Gojek, bus, angkot maupun kereta. Kita tidak perlu menunggu kendaraan datang dan belum lagi jika kita berjalan dari terminal sampai tujuan. Hal tersebut akan sangat boros waktu. Dan juga menurut saya bila kita menggunakan angkutan umum itu akan sangat boros biaya. Karena jika kita bandingkan uang yang kita keluarkan bila kita menggunakan angkutan umum, kita harus membayar misalkan 14.000 untuk 1 kali perjalanan. Tetapi bila kita menggunakan 14.000 itu untuk membeli bensin dan menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa gunakan untuk 2 kali perjalanan atau lebih. Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Waktu yang dihabisin Bapak? 58 detik. Selanjutnya akan ditangkap oleh pembicara 3 dari tim pro. Baik Pak. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, saya Dewa Gede Basmanta, selaku pembicara 3. Saya di sini untuk memberikan pendapat saya terhadap pendapat pembicara 2 dari tim kontra yang saya bisa bilang kurang bisa saya terima. Menurut saya, untuk kita agar itu berjalan ke halte bus, sebenarnya kita tidak harus berjalan ke halte bus, karena kalau misalnya tidak angkutan umum itu tidak bisa kita naiki, kan masih ada anggota keluarga Anda yang bisa mengantar Anda ke sekolah. Jadi orang tua itu tidak perlu repot untuk mengantar Anda ke sekolah. Tinggal mungkin pamannya atau bibinya itu mungkin bisa mengantar Anda. Dan untuk uang angkutan umum, menurut saya orang tua bisa menyediakan uang angkutan umum karena itu adalah merupakan, seperti dijelaskan, merupakan kebutuhan dari anak itu sendiri. Jadi orang tua itu bisa menyediakan uang untuk angkutan umum. Dan kalau untuk uang bensin, menurut saya tergantung jaraknya. Kalau misalnya kalau jaraknya jauh, itu kan pasti 2 kali kita bayar uang bensin, sama dengan boros dengan jadi lebih baik bayar angkutan umum. Belum lagi kalau harga bensin naik, pendapat saya yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih. Berapa waktu yang dihabisin? 1 menit 32 detik. Terakhir akan ditangkap oleh pembicara 3 dari tim kontra. Dipersilakan, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tanggapan dari tim pro. Saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra, saya tidak setuju dengan tanggapan dari kalian. Kembali lagi, kita akan melihat dari kondisi setiap orang. Mungkin pada keluarga tersebut tidak ada yang bisa mengantar. Jadi orang tua akan memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk membawa motor ke sekolah. Yang kedua, berbicara tentang masalah bensin. Menurut saya tadi itu tidak masuk akal kan, umum daripada bensin. Seperti yang Kak Ikari tadi katakan, kita bisa menggunakan umum itu berkali-kali. Tapi kita jika kita menggunakan angkutan umum, kita harus membayar satu kali perjalanan itu 14.000. Jadi menurut saya itu tidak masuk akal karena lebih mahal angkutan umum. Itu aja, sekian dari saya. Paham ya, kenapa tiba-tiba ketika tampil di depan menjadi grogi, menjadi ngeblank gitu ya. Padahal ini emosinya ringan banget ya. Emosinya dekat banget. Selanjutnya saya minta masukan, kritikan dari audiens ya,
kelompok lain yang menonton? Silakan dari dia dulu. Kenapa pas Basma membantah Hikari dia kayak takut pautin kalau di sekolah itu kan kayak ada pesan tersebut itu kan lebih efektif buat siswa tidak membawa kendaraan pribadi. Walaupun saat orang tua sibuk kan bisa bus akan jemput ke rumah untuk bisa jemput. Ngasih masukan ke Basma. Oh iya iya. Saya pikir ke sini gitu ya. Oh gitu ya. Kan beberapa sekolah tuh ada punya bus ya. Bisa pakai bus sekolah itu ya. Misalnya. Oke. Ada lagi yang lain? Itu masukan ke Basma tadi ya. Ya. Saya masukkan untuk tim kontra. Tim kontra. Kalau Ya. misalnya untuk kendaraan umum misalnya Gojek Pak. Kalau Gojek itu bukannya berbahaya Pak karena banyak sekali ada kasus penculikan dan pelecehan yang terjadi di Gojek. Nggak safety ya menurut Ya. kamu ya. Nggak Yang aman. kedua angkutan umum berupa bus. Seperti bus sekolah tadi. Kalau bus sekolah itu ada rute-rutenya. Jadi anak yang rumahnya paling jauh harus datang lebih awal. Betul. Bahkan jam 5 gitu Pak. Sudah standby nunggu Ya, dia. langsung lanjut ke rumah lain dan mengikuti rute tersebut. Dan itu akan membuat anak itu kayak bakal bosan di perjalanan atau bahkan bisa mual di perjalanan. Karena lama gitu Pak untuk mengikuti rute lain baru sampai di sekolah Pak. Nah ini bagus nih, ini seperti inilah yang Pak harapkan sebetulnya gitu loh, untuk memperkaya masing-masing tim itu loh, ya salah satu tim itu gitu loh, kasih dia masukan, ya seperti tadi itu dah bosanin ya, malah itu butuh waktu lama banget jadi ya, belum lagi mungkin sebetulnya dia tidak masuk rute ya, bus sekolah itu nggak masuk rute ke situ, tapi supaya dia naik bus itu akhirnya dia muter-muter jauh. Nunggu gitu kan ngebosanin, dan setiap hari dia harus standby jam 5 sudah berangkat dari rumah. Wah itu kan lebih bagus bawa motor aja kan, lebih cepat, hemat waktu kan, hemat waktu kita. Coba bayangin setiap hari kita harus nyiapin waktu misalnya 3 jam nih hanya untuk nunggu bus sekolah itu misalnya. Padahal kalau naik sepeda motor dari rumah ngabisin waktunya mungkin nggak sampai 1 jam, 30 menit aja. Itu berapa kita hemat waktu? Kalau hitung-hitungan rasanya Nana ya, kalau hitung-hitungan bawa motor pribadi dan kendaraan umum tuh lebih iritnya pasti kendaraan umum Nana. Ya, dia kan hitungannya masa naik bus isinya 30, artinya kalkulasinya mungkin per anak itu mungkin cuma 5.000 kali 30 segitu sih sebetulnya harga charteran bus itu. Tapi kita berbanyak. Kalau pribadi kan enggak, sama dengan kita nyarter itu. Hitung-hitungnya pasti mahal. Jangan hanya dilihat bayar tok hari itu saja, terus maintenance-nya gimana? Pemeliharaannya. Mulus nantinya itu kan tiap hari bawa itu kan. Kampas trimnya, belum lagi servisnya. Bukan hanya bensin aja dipikirin itu. Kalau kendaraan pribadi, semua itu harus dihitung. Lebih mahal jatuhnya. Kalau kendaraan umum kan kita nggak hitung, itu dia yang punya urusan. Kita tinggal mikirin pantat doang, duduk, bayar, selesai. Nyampe, selesai urusannya. Dari mana dapat hitung-hitungan kendaraan pribadi itu lebih murah? Enggak, lebih mahal. Sepeda motor itu lebih mahal kalau kita bawa motor sendiri ke sekolah itu. Lebih mahal kok. Karena bebannya bukan hanya BBM aja gitu, tapi perawatan maintenance-nya juga. Iya benar, lebih mahal jatuhnya. Nah, bisa dibantah oleh ini. Umumnya, biasanya kalau anak-anak diizinin bawa motor tuh jarak rumahnya nggak jauh. Ya, kayak kita lah misalnya sini, paling rumahnya 1-2 kilo kan. Kalau itu bawa motor, maintenance juga nggak seberapa. Ya kan? Bannya sampai luntur, lonot itu nggak seberapa gitu. Kampas rem nggak seberapa itu sebetulnya. Tapi tetap bisa dibantah. Ya setiap hari, ya memang kalau sehari dua hari kan enggak. Tapi setiap hari kan tetap aja dihitung maintenance yang pemeliharaannya itu gitu loh. Tetap saja mahal jatuhnya. Gitu. Tapi kamu bisa berkelah dari hemat waktunya. Dan tidak merepotkan orang tua. Kita bisa ngatur waktu dengan mandiri kan. Mau jam berapa kita berangkat. Kita nggak tergantung dengan orang lain, tergantung kita sendiri jadinya. Sangat-sangat menghemat waktu, kita yang bisa ngatur waktu jadinya.
Itu kalau bawa motor sendiri. Saya bingung Pak, ada kayak kenapa nggak orang tuanya yang disuruh nganter? Itu dah saya tiba-tiba ada argumen. Jadi nggak bingung. Kenapa nggak orang tua disuruh nganter? Itu siapa yang punya harusnya itu? Dia yang punya. Hah? Maksud saya Pak ya, saya izin. Maksud saya bukan orang tua Pak, anggota keluarga lain. Bisa Paman, nganter. bibi, tante. Nah itu saudara bisa mengantar. Bisa mengantar gitu ya. Nah, mereka kan juga punya kesibukan masing-masing. Paman, bibi, tante, emang dia nggak kerja ngurus kamu doang kan? Enggak. Kendalanya situ. Nah, kalau dia sampai bawa motor kan itu artinya anggota keluarga lain itu yang sudah nggak bisa nganter gitu loh. Dan solusinya harus bawa motor gitu, motor ke sekolah. Itu kamu bertahan di situ. Dia bisa kan? Kan nggak enak kan kita ngerepotin orang walaupun dia keluarga. Kalau bisa kita lakuin sendiri, kenapa nggak kita lakuin sendiri? Ya nggak? Ya kan? Gitu. Nanti bisa kamu bantah. Itu kan berisiko banget kalau anak SMP bawa motor itu. Beralih-alih hemat waktu segala macam, kalau sampai terjadi sesuatu itu fatal masalahnya. Ya, motor diambil, kamu nggak punya SIM, berurusan dengan polisi, ribet jadinya. Kalau kita mau nggak ribet, lebih baik keluarga berkorban untuk anaknya itu gimana caranya supaya dia bisa diantar misalnya, tapi itu nyaman, safety-nya, keamanannya. Bisa kamu olah lagi gitu nanti ya. Seperti itu. Ya, kamu ada pertanyaan mungkin komentar? Oke, kalau tidak ada lagi masukan, saya rasa seperti itu ya. Bisa kamu catat-catat lagi tambahin seperti itu. Nanti kamu kembangin supaya hari hanya akan menjadi lebih bagus. Ya, baik. Silakan kembali ke tempat ya.